Momen ketika orang tua Ayu Ting Ting mendatangi kediaman haters di Bojonegoro, Jawa Timur masih terus menjadi perbincangan hangat di media sosial. Kegeraman orang tua Ayu Ting Ting kepada haters yang terus membuli dan merendahkan Ayu Ting Ting membuat Ayah Rozak dan Umi Kalsum merasa sudah habis kesabarannya. Bahkan saking geramnya, Ayah Rozak benar-benar ingin agar pembuli yang kini sedang berada di Singapura untuk segera mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya yang telah membuli. Lalu bagaimana menurut pendapat Farhad Abbas dengan keinginan orang tua Ayu Ting Ting tersebut? Karena udah keterlaluan. Ini dia yang saya lagi cari. Manusia ya ada batas kesabarannya juga. Ini yang saya lagi cari memang ini empang itu gundik empang itu emang paling keterlaluan. Ketemuan sih dengan keluarganya kemarin ya. Karena kan ayah berangkat kemarin jam 6 pagi ke sana. Nah terusnya sampai sana memang benar-benar kan tadinya ayah pikir bohong apa benar dia ada di Singapura gitu kan. Ternyata memang dia orangnya sih di Singapura. Nah, terusnya ada orang tuanya sama anaknya ada di sana. Ya benar ya, kayak ibu kesana sama ayah juga. Biar jelas benar jelas orang dan tuanya. Ketemu orang tuanya juga. Dan juga ibu kan ada juga di sana ada yang kawal juga ya dari Polda juga, Polres dari juga Polres, buat dari nemenin gitu kan. Polsek setempat juga. Kita kalau misalnya bisa hukumnya ada buat ngenjarain orang tuanya, kita penjarain maren orang tuanya. Kita penjarain maren orang tuanya. Kita penjarain maren orang tuanya. Kita tahan buat dia kembali ke Jakarta. Kemarin saya mau seperti itu ya. Pengen seperti kita itu. Masih toleran. Kan, kalau dia nggak pulang juga terpaksa nanti lihat tunggu tanggal mainnya. Ya. Bukannya kita ancam ya, tapi emang itu pengennya kita gitu kan. Kalau memang bisa orang tuanya buat jaminan. Betul, betul. Buat pelajaran buat ya, ibu jauh-jauh ngapain ya nyamperin orang yang begitu ya. Kalau nggak benar-benar gimana perasaan gitu kan. Ini masih ada lagi yang lainnya. Tolong hati-hati untuk bicara. Menggunakan jari Anda hati-hati ya. Pinter dia pinter bisa ngebully, dia ada di mana dia merasa aman di sana gitu. Kalau yang jelas itu ya gundik empang itu terus sama ada juga nih ada di daerah satu di Bandung kita udah mau siapin itu. Bandung juga ada, kita udah kenal. Udah tahu. Terus juga ada juga lokasinya. Ada juga yang udah ada jabatannya berani-beranian, itu lagi kita kumpulin aja. Iya, alhamdulillah. Buat makasih banget. Pokok di luar Aiting Lisius, pokok makasih kasih info buat ibu itu. Doain aja biar lancar urusannya doain, biar cepat semoga selesai. Bisa ada yang bantu juga kan buat dia pulang ke Indonesia. Ya bisa saja, artinya bekerja sama Indonesia untuk minta kepolisian Indonesia untuk mengembalikan orang tersebut gitu. Tapi sehebat-hebatnya orang itu kan ada batas daluarsanya. Kalau masih 12 tahun ditunggu dia balik aja gitu. Tunggu dia balik ke Indonesia saja. Tetap prosesnya tetap akan jalan terus. Jadi suatu saat 10 tahun kemudian orang itu balik di Indonesia, prosesnya akan lanjut gitu. Memang untuk ekstradisi atau misalnya perjanjian antara Singapura untuk mengembalikan orang itu di Indonesia memang lebih mahal kayaknya gara-gara menghina sedikit pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, kemudian harus 10 polisi datang menangkap, itu biayanya besar banget kan, nggak mungkin gitu. Tapi yang jelas saat ini Bapak Kapolri untuk Undang-Undang ITE khususnya pencemaran nama baik diupayakan mediasi. Nah jadi menurut saya selama masyarakatnya mengerti makna daripada mediasi cinta damai, saya minta polisinya yang tegas gitu. Jadi nggak usah lagi korban yang pergi main hakim sendiri. Tapi udah benar ya. Orang tua manapun tidak ada yang akan rela jika anak kesayangannya disakiti oleh orang lain. Termasuk salah satunya adalah orang tua Ayu Ting Ting yang sangat tidak rela jika anak kesayangannya, yaitu Ayu Ting Ting, dihina dan direndahkan oleh orang lain. Maka ketika Ayah Rozak dan Umi Kalsum sudah mengetahui jika pembuli masih berada di Singapura, tetap ingin pembuli anaknya mendapatkan hukuman seberat-beratnya.
Sementara itu, bagi Farhad Abbas, kedatangan orang tua Ayu Ting Ting ke kediaman haters di Bojonegoro, meski tidak bisa menemui langsung haters Ayu, sudah merupakan sebuah tindakan sanksi sosial. Oh pasti iya. Apa yang akan buat dia nanti sama undang-undangnya apa yang akan dijeratkan buat dia? Ya seberat-beratnya lah, lah, pencemaran nama seberat-berat. baik, hukum yang berlaku Apalagi di anak kecil Indonesia. kan yang dibully kan. Hukuman ITT sekarang harus berat. Ayah harus tuntut seberat-beratnya. Ayu enggak, kalau enggak terlalu. Ini cuma dia sakit hatinya anaknya yang dia terlalu gitu. Bilkis anak kecil Karena di situ kan. banyaknya Bilkis juga kan yang kena. Anak kecil kok diikut Kayak kita sertain. lagi kumpulin semuanya. Bilkis kan nggak juga. punya dosa, nggak punya salah dosa apa-apa sama beliau, kenal juga enggak, apa enggak kok Kumpulin. sejahat itu gitu. Itu hati nurani wanita yang benar-benar Gila, udah sedih. Kalau kita pengennya ya bukan dipaksa ya, sesuai ininya aja. jalur hukum, prosedur, yang penting sesuai kan kita prosedur udah aja. cari berusaha, udah ngumpulin semua bukti, insya Allah dia bisa. Udah apa, ya minta maaf mah Neng. Siapa juga gampang nih saya minta maaf gitu. Tapi kalau mukanya nggak ikhlas gimana? Kades juga saya panggil di sana. Semua kades, kepala desanya. Kebetulan bersangkutan dengan saat itu kadesnya itu memang keluarga, masih keluarganya. Ya. Dia harus bertanggung jawab, saya bilang. Bapak ini harus bertanggung jawab keluarganya sebagai keluarga. Dan kita juga silakan itu udah panjang ya. Maksudnya telepon begitu, dia juga karena ketakutan karena gimana dia Alamat bosnya juga Singapuranya gitu. juga. Jadi kita udah dapet alamat dia kerja, bosnya kerja, tempat dia kerja udah ini semua itu. Ya. Buat hater-hater yang julid, punya hati dajjal, iblis, jangan Pada ngumpet sekali-kali. sekarang mah, Sekarang Mas, pada pada diem ngumpet, bungkem pada karena diam. takut. Benar-benar ya, jangan main-main sama saya ya. Hukum Tunggu tetap aja, berjalan. tunggu lagi pada Tunggu. dikumpulin kalian semua. Kamu jangan suka macem-macem ya sama anak ayah Kecuali saya. anak saya punya salah sama kalian semuanya boleh kalian. Dengan hadirnya bapaknya Ayu ke sana itu merupakan satu sanksi hukuman sosial. Jadi orang tahu bahwa di samping hukum Indonesia atau hukum negara yang berlaku ada hukum sosial. Ya kan enak kan didatangi, dimarahin. Berarti kan jati diri seorang manusia ketika didatangi orang yang membela haknya terganggu, itu menurut saya itu sudah hukuman yang lebih parah daripada hanya sekedar di pengadilan. Ayu kan sudah jadi bintang ternama, ya udah nggak usah pikirin haters itu kan pembenci yang paling mencintaimu kan, kira-kira seperti itu. Jadi udah santai aja, karena rekam jejak orang itu kan bukan misalnya suatu saat akan fit dan proper test, orang tidak melihat rekam jejak di kamera atau hujatan orang, tapi verifikasi faktual gitu. Jadi nggak usah khawatir, ya kan. Masyarakat sekarang menyadari kok. Kalau saya sudah menyadari, sebanyak apapun orang haters membenci saya, karena manusia Indonesia pintar dan mengerti dunia hoax gitu, dan mereka akan lebih cermat dan bijaksana dalam menanggapi berita yang menyerang si A atau si B atau saya sendiri gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah gegabah, nggak usah kalang kabut. Yang jelas apapun berita negatif di sana, selama kita positif dan kita menggunakan ilmu serta kebijaksanaan, kita kan bisa melihat yang tidak sempurna itu dengan cara jernih dan menjadi jernih kembali. Terakhir mungkin Mas Farhad buat netizen sendiri nih gitu, sarannya buat netizen kita kan. Buat netizen sendiri, kalian buang-buang pulsa aja, nggak dapat untung juga gitu, malah nguntungin orang gitu. Sementara itu, jika Farhad Abbas mengomentari tentang tindakan orang tua Ayu Ting Ting mendatangi kediaman haters di Bojonegoro, Ivan Gunawan juga melakukan pembelaan terhadap Ayu Ting Ting yang sering menghadapi bulian dari haters. Dan ketika melakukan pembelaan di saat sesi live pada akun Instagram pribadinya, Ivan Gunawan dituding melakukan pelecehan terhadap asisten rumah tangganya. Ivan Gunawan pun menjelaskan jika dirinya tidak ada niat sama sekali untuk merendahkan profesi asisten rumah tangga. Bahkan, Ivan Gunawan pun memberikan bukti bahwa di rumahnya ada asisten rumah tangga yang telah bekerja puluhan tahun lamanya kepada dirinya. Jadi, sekali lagi, Ivan Gunawan mengatakan bahwa apa yang diucapkannya di akun Instagram saat sedang melakukan live memberikan pesan moral bahwa dirinya tidak mengizinkan asisten rumah tangganya di kediamannya bermain media sosial, apalagi menjadi haters. Oh iya, jadi sekarang saya membatasi jumlah orang yang komentar di Instagram saya
yang bisa komentar di Instagram saya hanya yang saya follow dan dia follow saya gitu. Jadi sekarang ini saya prihatin banget sama pengguna sosial media yang ngambil potongan video live. Ini bayangin aja ya, saya live Instagram, live-nya aja saya nggak simpen. Tapi orang tersebut nyimpen, ngedit dengan membuat asumsi dan menggiring orang untuk provokator lah gitu. Jadi kalau orang namanya live itu kan kita berkomentar karena membaca komen, ya kan? Iya dong, spontan dong. Ada yang nanya, emang hatersnya Ayu siapa? Ya saya bilang pembantu di Singapura. Apa salah? Ya kan? Kalau dia supir ya saya bilang supir. Kalau dia pegawai bank saya bilang pegawai bank. Orang dia kenyataannya juga dia pembantu, saya kan nggak salah dong. Saya juga bingung itu. Ya, saya juga kena kok Mbak kemarin Mbak. Iya, karena saya bilang gini, kalau saya punya pembantu, saya nggak kasih pembantu saya main sosmed, apalagi jadi hater. Salahnya di mana teman-teman media? Kan kata-katanya kalau saya punya pembantu. Lah kalau kalian punya pembantu boleh main handphone ya terserah, kan bukan pembantu saya. Saya bilang kalau saya punya pembantu saya akan melakukan hal itu gitu. Tapi di plesetin ya biasalah. Save pembantu, save apa. Terus saya bilang kalau di rumah saya pembantu saya main handphone sama jadi haters, habis sama gue. Itu berarti di rumah siapa? Nah, bukannya saya ngelarang para pembantu untuk main sosial media, terserah. Setiap orang kerja di rumah kita masing-masing kan punya peraturannya masing-masing. Mau masuk kemana, kalian kerja di televisi aja emang nggak ada aturannya, kan ada aturannya. Kalau kalian bisa masuk ke dalam aturan televisi tersebut ya kalian kerja. Kalau kalian nggak bisa ikut peraturan ya berarti kan nggak mungkin bisa kerja gitu kan. Ya tapi mungkin mereka teman-teman sumbu pendek ya, jadi kesannya kayak saya nggak menghargai profesi sebagai pembantu.